Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akisti, NIM 20190313030, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Ibu Pot Unifikasi, Penegakan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pertama Jakarta Durensawit. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan suatu negara. Di dalam perkembangan era globalisasi, perkembangan dalam bidang teknologi informasi mengalami kemajuan yang begitu pesat, termasuk teknologi kearsipan yang merupakan munculnya jenis arsip yang disebut dengan elektronik. Sehubungan dengan itu, perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini. Di samping itu, terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Guna memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak, maka dari itu wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan sistem ibu pot unifikasi, penegakan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah apakah penerapan sistem ibu pot unifikasi, penegakan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Tujuan penelitian ini yakni mencari tahu dampak sistem ibu pot unifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan, guna mencari tahu dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan guna mencari tahu dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Bab 2 tinjauan literatur. Grand teori yang dipakai peneliti yaitu teori atribusi. Teori atribusi berasumsi bahwa individu berupaya untuk menetapkan alasan di balik tindakan orang lain, yakni atribusi mempengaruhi perilaku. Teori atribusi yang terdapat penelitian ini terbukti relevan jadi teori pendukung sebab teori atribusi menguraikan tindakan wajib pajak yang mempengaruhi atribusi internal dan atribusi eksternal yang mempengaruhi sikap seseorang. Pajak ialah kewajiban memberi bagian kekayaan ke kas negara akibat situasi, kejadian, serta tindakan tertentu yang memberi kedudukan status khusus, tapi bukan bentuk hukuman, sesuai dengan aturan pemerintah dan bisa ditegakkan secara paksa, namun tak ada timbal balik dari negara. Penerapan sistem ibu pot unifikasi sebagai variabel X1, aplikasi bukti potong PPH unifikasi elektronik atau aplikasi ibu pot unifikasi yaitu software di situs web DJP atau melalui saluran yang diputuskan oleh DJP yang bisa dipakai membuat bukti pemotongan dan mengisi serta melaporkan SPT Masahab PPH unifikasi. Selanjutnya, penegakan sanksi perpajakan sebagai variabel X2. Sanksi guna memastikan tak ada undang-undang yang dilanggar, serta sanksi pajak dikenakan agar wajib pajak bisa membayar kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak sebagai X3. Kesadaran wajib pajak yakni sikap pemahaman wajib pajak badan ataupun orang guna paham arti, fungsi, serta tujuan pembayaran. Selanjutnya ada kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y. Kepatuhan wajib pajak bisa diidentifikasi yaitu kepatuhan wajib pajak mendaftar, menyetor lagi surat pemberitahuan perhitungan, serta bayar pajak, serta kepatuhan bayar tunggakan. Kerangka yang dipakai peneliti dengan menggunakan hipotesis penelitian, hipotesis satu yaitu penerapan sistem ibu pot unifikasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hipotesis kedua, penegakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hipotesis ketiga, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Bab 3 metodologi penelitian. Populasi penelitian ini ialah wajib pajak badan yang terdaftar hingga Mei 2023 di KPP Pratama Jakarta Durensawit. Sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus Lovin yaitu 100 responden. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung melalui sebuah kuesioner atau angket dengan memakai skala Likert. Untuk menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan
Smart PLS dengan 4 uji. 1. Uji statistik deskriptif, 2. Uji outer mode, 3. Uji inner mode, 4. Uji hipotesis. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Tabel pertama yaitu hasil uji validitas yang ditunjukkan dengan nilai cross-loading. Dilihat dari tabel tersebut, dan indikator masing-masing variabel yang memiliki nilai lebih besar dari variabel laten dibandingkan variabel laten lainnya. Seperti indikator penerapan sistem ibu kuantifikasi X1 yang nilai variabelnya lebih besar dari variabel laten lainnya. Di bawahnya, menunjukkan penegakan sanksi perpajakan X2 yang nilai variabelnya lebih besar daripada variabel laten lainnya. Lalu, indikator kesadaran wajib pajak X3 menunjukkan nilai variabelnya lebih besar daripada variabel laten lainnya. Dan kesadaran wajib pajak Y, nilai variabelnya lebih besar daripada variabel laten lainnya. Dengan demikian, semua variabel laten sudah memiliki diskriminan validity yang baik, yang dimana semua variabel memiliki nilai di atas 0,7 yang dimana dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji diskriminan dengan cara melihat AV. Hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk yang dilihat dari AV bersifat valid karena masing-masing variabelnya di atas 0,5. Selanjutnya ada uji reliabilitas outer model. Evaluasi pada model uji reliabilitas from batch alpha dan composite reliability yang dimiliki pada penelitian ini bernilai lebih dari 0,6 dan lebih dari 0,7. Hal ini dapat dinyatakan valid dan aman serta memiliki permasalahan pada unidimensionality pada variabel. Selanjutnya ada uji R-square. Hasil R-square pada penelitian ini adalah 0,348 yang bersifat moderat karena berada di antara 0,33 dan 0,6. Selanjutnya ada uji Q-square. Hasil Q-square pada penelitian ini ialah 0,271 yang artinya modelnya mempunyai predictive relevance. Selanjutnya, uji terakhir yaitu dari uji hipotesis. Bisa dilihat dari tabel. Hipotesis pertama, penerapan sistem ibu pot unifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa penerapan sistem ibu pot unifikasi berpengaruh signifikan dengan p-values 0,000 dan hasil tersebut kurang dari 0,05. Sedangkan tes statistik bernilai 5,492 hasil tersebut berada di atas 1,96. Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Daeng tahun 2021 membuktikan bahwa ibu kota unifikasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua, penegakan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa penegakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan dengan p-values yang bernilai 0,696 dan hasil tersebut di atas 0,05. Sedangkan tes statistik bernilai 0,391 dan hasil tersebut kurang dari 1,96. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadijah dan kawan-kawan tahun 2021. Dia mendapat hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dengan p-values yang bernilai 0,046 dan hasil tersebut kurang dari 0,05. Sedangkan tes statistik bernilai 1,992. Hasil tersebut berada di atas 1,96. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa hipotesisnya diterima. Dan hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Muyasar tahun 2022 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, bab 5 ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulannya ialah penerapan sistem ibu pot unifikasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penegakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberi implikasi untuk Direktorat Jenderal Pajak supaya bisa menaikkan keberhasilan menertibkan wajib pajak agar patuh dalam aturan perpajakan serta bisa diterapkan oleh seluruh wajib pajak. Perlu memperhatikan tentang pengaruh sistem ibu pot unifikasi, penegakan sanksi perpajakan, serta kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut. Saran dari peneliti untuk
Peneliti selanjutnya ialah menaikkan variabel independen data penulis teliti di penelitian ini, menambahkan metode wawancara untuk mengambil sampel, menambahkan kriteria jabatan responden, serta menaikkan sampel serta meluaskan wilayah lokasi penelitian. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Mohon maaf ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.